Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekarang ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Rashid, dan di video ini aku akan meringkas selama 20 menit mata kuliah proses maka lunak dari awal saya belajar sampai sekarang. Oke, untuk pertama kali kami belajar tentang software dan sistem engineering, dimana di itu kami mempelajari definisi dari software engineering, yaitu sebagai aplikasi sains dan matematika dalam menciptakan energi natural untuk bisa digunakan oleh orang lain. Juga kami mempelajari definisi sistem engineering, lalu disiplin sistem engineering, perbedaan keduanya apa aja, lalu life cycle-nya, dan standar dari software sistem engineering. Selanjutnya pada minggu 2 dan ketiga itu kita mempelajari tentang development process, dimana pada life cycle ada terbagi dua. Ada untuk yang ini software life cycle, itu ada software development life cycle dan software product life cycle. Untuk perbedaan sendiri, itu pada development itu yaitu membangun produk dari awal ke akhir, dan software product life cycle ini mengembangkan produk ini beratnya jadi lebih baik. Gitu sih bedanya. Dan tadi pada development proses ini memiliki beberapa hal penting, dan yang paling saya ingat sih di pelajaran ini bahwa pada proses itu ada fase, activity, proses dan task, dan itu berurut, dimana proses paling tinggi lalu turut ke fase, lalu ke activity, lalu ke task. Kalau salah itu pembagian tugasnya, dimana di bagian proses itu lebih luas, dan makin lama di task itu lebih kecil. Lalu begitu. Oke, selanjutnya itu kita akan pelajari software proses model, dimana ini cukup banyak kita memiliki banyak proses model untuk dalam membuat aplikasi atau proyek. Seperti contoh yang pertama yaitu waterfall model, dimana diawali requirement, design, implementasi, verifikasi, dan maintenance, dimana itu dilakukan secara berurutan, requirement, design, dan tidak boleh ada kesalahan. Biasanya ini merupakan cukup sering digunakan sampai tahun awal 2000-an. Yang mungkin orang paling besar. Selanjutnya yaitu ada view model. View model sendiri memiliki proses yang hampir sama dengan waterfall model, namun di setiap prosesnya itu akan dilakukan testing. Contohnya requirement awal, setelah requirement langsung di testing, kelar, lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Ini selesai langsung di testing, ya begitu sampai pengcodingan. Hanya itu ada proses model, hanya itu ada spiral model, dimana proses dilakukan pertama itu perencanaan, lalu setelah ada rencananya maka kita analisis resikonya, lalu kita kembangkan dan uji, baru kita evaluasi. Oke, selesai kita akan membuat rencana baru lagi, rencana baru, dan selesai sampai mungkin menemukan jalan yang cocok dengan aplikasi yang akan kita kembangkan. Selanjutnya yaitu ada RAD, yaitu Rapid Application Development, dan ini merupakan proses model yang cukup bagus karena ini pengembangannya cukup cepat, karena software development ini software proses ini dilakukan dengan jika
pengembang dan pengguna itu bekerjasama dalam mendesain membuat sistemnya. Dimana ketika pengembang sudah membuat aplikasinya, mungkin contohnya, dan itu langsung dikasih feedback sama penggunanya, dan itulah mengapa Radi ini cukup cepat berkembang. Alurnya sendiri itu dimulai dengan document planning, lalu user design, lanjutkan dengan melakukan construction. Nah dari sini bakal ada feedback, baru balik lagi ke user design, hingga aplikasi itu sendiri cukup baik diterima oleh pengguna. Dan itu juga ada proses model lainnya seperti proses model, prototype, dan agile model mungkin yang cukup tren sekarang. Kita tahu mungkin salah satunya itu Scrum, ya, dan proses model lainnya. Jadi itu cukup banyak ya untuk bisa digunakan di masa-masa sekarang. Seperti selanjutnya itu soal proses penilaian, soal proses dan cara meningkatkannya. Karena sebelum itu kan sudah ada soal proses model apa sih pada soal prosesnya. Yang sekarang itu untuk mengimprove dan menilainya. Nah di sini kita akan mengenal yaitu CMMI, yaitu sebuah untuk menilai gimana sih kualitas dari proses model dari tim pengembang sebuah produk tersebut. Dan itu untuk CMMI ini memiliki 5 level. Yang pertama yaitu inisial, dimana prosesnya masih tidak terkontrol, tidak dapat diprediksi. Lanjut ke level 2, proses model sudah mulai direncanakan, sudah mulai dokumentasikan, dan ya sudah mulai lebih baik lah. Lanjut ke level 3 yaitu define, dimana mungkin proses yang digunakan itu sudah mulai menggunakan proses yang biasanya dipakai di secara umum, tidak ditentukan. Lalu di level 4, nah itu bagaimana sih cara mengontrol teknik prosesnya, itu apakah statistikal atau teknik kuantitatif lainnya. Lalu pada level 5 itu bagaimana tim tersebut mengoptimisasi proses dan pengembangan produk mereka itu dari sebelumnya. Selain dari CMI sendiri ada beberapa cara untuk mengimprove software proses model proses ini. Ada Six Sigma, DMIC, DMID, dan software proses improvement lainnya. Lalu materi selanjutnya itu kita akan pelajari tentang PSP dan TSP. PSP sendiri itu personal software proses, dan TSP sendiri itu tim software proses. Yang pertama itu personal software proses itu sendiri. PSP itu sendiri merupakan cara agar mengimprove suatu individu yang sedang melakukan software proses itu sendiri yang terlibat. Jadi kita bakal mengimprove individu ini. Bagaimana caranya itu PSP sendiri memiliki beberapa prinsip seperti konsisten, bertanggung jawab, dan lain-lain, dan itu improve pada individu tersebut. Selanjutnya yaitu ada TSP. TSP atau tim software proses itu adalah cara untuk mengimprove tim agar lebih baik dalam menciptakan suatu baik dalam prosesnya. Dan jika PSP dan TSP berjalan dengan baik, akan menciptakan produk yang terintegrasi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu proses software
software proses tailoring, yaitu proses penyesuaian ke project agar sesuai dengan kebutuhan, tujuan, karakteristik dan lain-lainnya dengan proyek tersebut, pada proyek tersebut. Dan tujuannya sendiri sudah pasti untuk agar proyek tersebut menjadi lebih baik. Untuk software proses tailor sendiri itu memiliki 2 step. Yang pertama itu mengevaluasi tujuan dari proyek itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan dan tujuan produknya, mungkin jadi kualitas, mungkin apa kuantitas. Lalu ada di proses, tujuan prosesnya, mungkin ingin mengimprove sama proses dan manajemen. Lalu step kedua yaitu memberikan tantangan, ujian dan pertanyaan terkait project yang ingin disesuaikan, baik dari segi kebutuhannya, komunikasi antar timnya, manajemennya, tekniknya, dan hal lainnya yang ada pada tim project tersebut. Materi selanjutnya yaitu technical debt, yaitu keputusan tim dalam memilih keputusan tim dalam membuat implementasi project dengan cepat dan praktis, dimana pastinya itu akan menciptakan utang-utang tersendiri pada project tersebut. Beberapa utang tersebut mungkin ada seperti utang kode atau utang kode, desain debt, utang desain, utang pengujian, dan utang di dokumentasi. Untuk kode debt sendiri mungkin seperti gaya kodenya berantakan, kemudian pelanggaran penggunaan tools. Pada desain ini udah pasti ya, desainnya mungkin terlalu bahan atau desainnya terlalu buruk. Itu pada tes pengujian, dan ini merupakan untuk tes pengujian ini mungkin paling fatal ya, karena bisa menyebabkan error jika memiliki utang tersebut. Dampaknya udah pasti, dan ini pastinya akan memakan biaya yang cukup besar. Technical debt itu sendiri bisa terjadi karena mungkin bisa kurangnya desainer, kurangnya pemahaman akan desain software, atau tekanan jadwal, dan lain-lainnya. Cara menghadapinya sendiri yaitu kita harus mempersiapkan perencanaan selama proyek dan melaksanakan jadwalnya dengan disiplin, tidak ditunda, karena jika ditahan-tahan maka technical debt itu sendiri akan terjadi. Oke, lanjut. Kurang lebih mungkin begitu pemahaman saya terhadap materi-materi yang sudah saya pelajari dari awal pembelajaran. Tapi selain itu saya rasa ada yang kurang sih kalau dari PPT yang saya punya. Kalau diingat, kami juga mempelajari tentang Agile Manifesto, itu prinsip-prinsip Agile yang dipatenkan ketika mungkin di tahun 1999, dimana itu memiliki 4 nilai inti Agile, yaitu individu dan interaksi daripada proses alat, pangkat lunak emergensi daripada dokumentasi dan komprehensif, lalu ada kolaborasi pengguna daripada negosiasi kontrak, dan menanggapi perubahan daripada ikuti rencana. Dimana manifesto Agile itu sendiri memiliki kalau nggak salah 12 manifesto ya. Dan yang pertama yang ingat itu prioritas utama kami adalah memuaskan pelanggan melalui pengiriman pangkat lunak yang bernilai secara tepat waktu, dan prinsip-prinsip lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.